Halo para pencinta film, apa kabar kalian semua? Kami berharap kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Pada penayangan kali ini, Nusantara Go Movie akan menayangkan, yaitu mengenai alur cerita dari film Grace yang dirilis pada tahun 2009 silam. Film ini disutradarai oleh Paul Solet dan didasarkan pada film pendek pada tahun 2006 dengan nama yang sama. Film ini dibintangi oleh Jordan Lett, Gabriel Rose, dan Stephen Park. Dalam film ini menceritakan tentang sepasang suami istri yang telah lama berumah tangga. Namun mereka tidak memiliki anak. Dan mereka pun telah beberapa kali mengalami keguguran. Dan pada suatu ketika mereka berdua mengalami kecelakaan dan menyebabkan sang suami yang diperankan oleh Stephen Park sebagai Michael Matheson meninggal dunia, dan istrinya yang diperankan oleh Jordan Lett sebagai Madeline selamat. Namun sang jabang bayi yang ada dalam kandungannya pun ikut meninggal dunia. Akan tetapi sang istri tetap nekat merawat sang bayi yang ada dalam kandungannya. Dan hingga akhirnya sang bayi pun lahir. Namun ternyata terjadi keajaiban. Sang bayi hidup kembali. Akan tetapi ada hal yang tidak wajar terjadi pada diri sang bayi, dikarenakan bayi ini tidak mau minum susu dari sang ibu. Akan tetapi sang bayi ini malah maunya minum darah manusia loh guys. Dan tentu saja kalian penasaran ya. Yuk selanjutnya kita lanjut. Pada awal pertunjukan film terlihat sepasang suami istri yang berkeinginan memiliki bayi. Dan terlihat bahwa mereka sedang duduk di ruangan makan di sana. Dan di sana pun terdapat Michael dan Madeline serta kedua orang tua Michael yang bernama Vivian serta Henry, sang ayah. Pada saat mereka makan siang, mereka membicarakan tentang kesehatan dari sang bayi yang ada di perut Madeline yang sudah berjalan selama 9 bulan. Dan pastinya sudah akan mendekati masa kelahirannya. Dan sang ibu pun tidak menyukai Madeline, dikarenakan sang ibu sebenarnya tidak menyetujui pernikahan mereka. Lalu selanjutnya Madeline dan Michael pun berpamitan untuk pulang ke rumah. Dan mereka pun mempunyai rencana untuk berkunjung ke dokter kandungan. Namun tanggapan dari orang tua Michael, yaitu sang ibu, sangat sinis sekali. Sang ibu di sini menganjurkan agar ia langsung menuju rumah sakit dan bukan ke bidan. Akan tetapi di sini Madeline menolak dan ia hanya ingin menemui sang bidan yang telah dipercaya olehnya. Dan lalu mereka pun berpamitan. Terlihat mereka telah sampai di rumah sang bidan yang mempunyai nama Patricia. Dan ternyata sang bidan merupakan kawan dari Madeline dan satu sekolah dengan Madeline. Dan Madeline pun bercerita ke Patricia bahwa ia sudah 2 kali mengalami kegagalan kandungan. Dan selama 3 tahun, ia pun selalu menggunakan obat kesuburan kandungan. Madeline berharap bahwa sang bayi akan baik-baik saja. Dan Patricia pun terlihat memberikan saran agar Madeline menjaga staminanya, supaya persalinannya dapat berjalan dengan baik. Lalu selanjutnya terlihat bahwa Michael dan Madeline makan malam di rumah mereka. Lalu pada saat mereka makan, ibu Michael pun menelepon. Dan secara tiba-tiba Madeline merasakan sakit di perutnya. Dan akhirnya Michael pun membawa Madeline ke rumah sakit. Lalu selanjutnya para medis dan dokter langsung menangani Madeline. Lalu datanglah dokter yang bernama Richard. Dan dokter tersebut merupakan kerabat dari ibu Michael yang merupakan mertua dari Madeline. Dan ternyata sang dokter mendapatkan perintah agar ia segera melakukan proses persalinan pada Madeline. Akan tetapi ternyata Michael dan Madeline tidak menyetujui, dikarenakan sang suami khawatir akan kondisi fisik Madeline. Dan akhirnya bidan yang merupakan sahabat dari Madeline pun datang ke rumah sakit, dikarenakan ia dihubungi oleh Michael. Dan lalu Patricia pun menerangkan kepada para dokter bahwa Madeline merupakan pasiennya. Dan perdebatan pun terjadi di sini antara para medis dan Patricia.
Dikarenakan pihak rumah sakit ingin segera melakukan proses persalinan. Namun akhirnya di sini Patricia berhasil meyakinkan para dokter dan akhirnya rumah sakit pun mengizinkan Patricia untuk pulang. Akan tetapi pada waktu menuju perjalanan pulang, tiba-tiba kendaraan mereka disalip dan kecelakaan pun terjadi di sini, yang akhirnya menyebabkan Michael meninggal dunia. Dan Madeleine pun mengalami pendarahan yang hebat. Dan lalu ada seseorang datang agar Madeleine segera menghubungi keluarganya. Lalu selanjutnya terlihat Madeleine dibawa ke tempat Patricia. Dan setelah diadakan pemeriksaan, ternyata bayi yang dikandung oleh Madeleine meninggal dunia. Patricia pun merahasiakan hal ini dikarenakan ia tidak ingin melihat Madeleine sedih. Karena bayi ini merupakan anak yang telah lama dinantikannya. Lalu terlihat pula Madeleine mengalami kesakitan yang hebat dikarenakan ia mengalami kesusahan dalam melahirkan sang bayi. Dan para bidan pun tetap berjuang dan akhirnya bayi itu pun lahir. Akan tetapi dalam keadaan yang tidak bernyawa. Namun Patricia di sini tetap berusaha dengan memberikan alat pernapasan terhadap sang bayi. Akan tetapi tidak membuahkan hasil satupun. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Madeleine sendirian. Namun Patricia secara diam-diam memperhatikan Madeleine melalui kamera. Dan lalu ia pun menghampiri Madeleine. Namun di sini Patricia terlihat sangat terkejut ketika melihat bahwa bayi tersebut ternyata masih hidup. Lalu akhirnya Madeleine pun memberikan sebuah nama, yaitu Grace, kepada bayi tersebut. Lalu di sini terlihat Madeleine pun membawa dan merawat sang bayi pulang ke rumah. Dan lalu terlihat Patricia datang ke rumah Madeleine untuk melakukan pemeriksaan terhadap kondisi sang bayi dan sahabatnya. Patricia di sini memberikan saran agar Madeleine memeriksakan kondisi sang bayi ke rumah sakit untuk memastikan kondisi dan keadaan dari sang bayi. Akan tetapi Madeleine menolaknya dengan alasan semua ini terjadi atas kehendak Tuhan. Dan pada screen selanjutnya terlihat Madeleine sedang menyisir rambut sang bayi. Akan tetapi Madeleine sangat terkejut sekali di sini melihat kerontokan pada rambut sang bayi dan menyebabkan kulit kepala Grace menjadi luka. Lalu pada malam hari ketika ia sedang melihat kondisi sang bayi, Grace sangat terkejut di sini dikarenakan banyak lalat di tempat tidur sang bayi. Dan ada beberapa lalat yang masuk ke hidung Grace. Namun lalat itu pun keluar kembali dan terlihat ibu dari Michael yang merupakan mertua Madeleine sangat sedih dikarenakan ia telah kehilangan putranya. Dan tampak sekali bahwa ia sangat membenci Madeleine. Dan akhirnya sang ibu pun mengalami gangguan mental. Namun sang ibu berniat untuk mengambil dan membesarkan anak dari putranya. Dan pada screen selanjutnya terlihat Madeleine mencium bau dan aroma tidak sedap di ruangan Grace yang merupakan bayi dari Madeleine. Dan lalu ia pun memeriksa sang bayi dikarenakan ia berpikir bahwa popok dari sang bayi mulai penuh oleh kotoran-kotoran. Akan tetapi ketika ia memeriksa, ternyata popok tersebut masih bersih dari kotoran-kotoran. Dan terlihat Madeleine sedang memandikan Grace. Dan pada saat itu ia dikejutkan dikarenakan bak mandinya ternyata penuh dengan darah. Dan terlihat ada luka di badan sang bayi yang menyebabkan ia terus menangis. Dan akhirnya ia pun menelepon Patricia. Dan ia ingin menceritakan semua kejadian aneh yang telah ia alami. Namun sayang Patricia tidak menjawab telepon dan Grace pun mengirimkan pesan. Namun tangis Grace di sini semakin kuat. Dan Madeleine pun berusaha untuk menenangkannya dengan memberikan ASI kepada Grace. Dan kejadian aneh pun terjadi. Ternyata di kamar Grace lalat semakin banyak dan Madeleine pun menjadi kesal. Dan pada saat malam hari Grace pun menangis. Lalu Madeleine menghampiri dan memberikan air susunya terhadap sang bayi
Dan pada saat ia sedang menyusui Madeline, merasakan sakit dikarenakan ternyata sang bayi malah menggerogoti susu Madeline. Dan terlihat mulut Grace pun banyak darah. Dan akhirnya di sini Grace pun menyadari bahwa ternyata bukanlah susu yang diharapkan oleh sang bayi, melainkan darah segar. Lalu terlihat pada saat Madeline pergi untuk berbelanja ke supermarket, tiba-tiba ia melihat daging segar. Dan ia pun berpikir untuk memberikan daging segar tersebut kepada Grace. Sesampainya di rumah, ia pun lalu mengolah dan memeras daging itu untuk mengambil darah dari daging itu. Lalu kemudian ia memasukkan darah tersebut ke dalam botol sang bayi dan lalu memberikannya kepada Grace. Namun tiba-tiba tanpa disangka-sangka, Grace memuntahkan darah dari daging tersebut. Dan Madeline pun akhirnya mengambil kesimpulan bahwa ternyata darah manusialah yang Grace butuhkan. Dan Grace harus tetap meminum darah manusia, dikarenakan bila ia tidak memberikan darah tersebut, maka ia pun takut bahwa Grace akan menjadi sakit. Dan selanjutnya terlihat bahwa Ibu Michael sedang merencanakan sesuatu dengan sang dokter kerabatnya untuk mengasuh dan mengambil alih sang cucu dari tangan Madeline. Dan akhirnya hal ini malah membuat Madeline menjadi ketakutan dan membuat ia mengurung diri di dalam rumah sepanjang hari. Dan Madeline pun memperhatikan sikap aneh dari sang bayi yang kebetulan pada saat itu sedang meminum darah. Akan tetapi Madeline pun malah berusaha mengabaikannya, dikarenakan rasa sayang dan kasihnya melebihi dari apa yang ia lihat, dan ia pun tidak ingin kehilangan bayi kesayangannya. Dan di sini terlihat dokter dari kerabat sang ibu mertua pun datang. Namun kondisi Madeline sedang sakit dan ia pun meminta bantuan sang dokter. Akan tetapi di satu sisi ia juga menyembunyikan apa yang ia derita dan luka yang terdapat di payudaranya dikarenakan oleh ulah dari sang bayi. Namun ketika sang dokter sedang memeriksa kondisi Madeline, sang bayi mengeluarkan suara yang keras dan aneh yang akhirnya memaksa sang dokter untuk memeriksa keadaan sang bayi. Namun di sini Madeline pun melarang untuk mengecek Grace. Dan Madeline beralasan bahwa sang bayi hanya rewel saja. Akan tetapi sang dokter tidak mempedulikannya dan mempercayainya begitu saja. Dan pada saat sang dokter naik ke tangga, maka ia pun langsung memukul kepala sang dokter. Dan dokter pun di sini terjatuh serta mengeluarkan banyak darah dan akhirnya langsung meninggal dunia. Nah, pada saat inilah Madeline berpikir untuk memberikan darah sang dokter untuk makanan bagi sang bayi. Lalu dokter tersebut pun diambil darahnya oleh Madeline dan langsung dituangkan ke botol susu milik Grace. Dan Grace pun terlihat sangat menikmati darah dari sang dokter. Dan lalu Madeline menaruh mayat sang dokter di toilet. Dan di sini terlihat bahwa Madeline semakin gila dan jiwanya pun mulai terganggu dikarenakan rasa sayangnya terhadap Grace. Dan lalu terlihat sang ibu mertua datang dan sudah berada di ruangan. Madeline lalu langsung mengambil Grace. Dan Madeline pun kaget mendapati anaknya Grace tidak ada di kamar. Lalu Madeline keluar kamar dan ia pun melihat sang ibu mertua sedang menuruni anak tangga. Dan lalu Madeline memohon agar sang mertua segera mengembalikan Grace. Akan tetapi sang ibu mertua tidak memperdulikannya dan malah memukul kepala Grace dengan menggunakan palu. Dan akhirnya hal ini membuat Madeline terjatuh dan mengeluarkan darah. Akan tetapi secara tiba-tiba sang ibu menyesali apa yang telah ia lakukan. Dan lalu ia memeluk Madeline dan tanpa ia sadari ternyata Madeline sudah terbangun dan lantas menggigit leher sang ibu. Dan selanjutnya di sini tanpa terduga Patricia datang. Dan Patricia pun menyaksikan semua yang terjadi di rumah Madeline.
Lalu pada saat akhir cerita terlihat bahwa mereka berempat, yaitu Patricia dan kucing peliharaannya bersama dengan Grace dan Madeline, pergi bersama meninggalkan rumah mereka. Dan disitu pun terlihat bahwa Madeline tampak kurus sekali dan lemah, serta dalam kondisi yang tidak normal. Dan ternyata muncul hal baru yang sangat mengejutkan di sini, dikarenakan ternyata Grace telah memiliki gigi dan mampu memakan daging serta meminum darah. Dan di sini Patricia sebagai sang bidan pun membantunya agar Grace bisa mendapatkan darah. Namun ternyata hal yang mengejutkan terjadi lagi di sini, bahwa ternyata Grace memakan daging dari payudara milik sang ibu. Dan ternyata guys, film ini pun berakhir. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share alur cerita film keren ini ke rekan-rekan kalian. Dan isi kolom komentar ya, agar kami dapat lebih bersemangat dalam menyajikan alur cerita film-film keren lainnya. Terima kasih.